Perkenalkan kami salah satu kelompok dari kelas IF 4612. Hari ini akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Eee, untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Brian Jonathan, kemudian yang kedua ada Kosta Akbar, dan yang ketiga ada Andre Aditya. Untuk hari ini kita akan, kami akan mempresentasikan 8 subtopik. Yang pertama ada pendahuluan, finite automata, pushdown automata, konteks free grammar, kemudian ada algoritma, program token recognizer, program parser, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk mendahulunya, kami eh, ditugaskan untuk membangun sebuah parser sederhana untuk memeriksa kevalidan struktur suatu kalimat berbahasa Indonesia. Untuk struktur kalimatnya yang dikenali adalah kalimat dikta aktif dengan struktur SPOK atau SPK atau SPO atau SP, di mana S atau subjek itu terdiri dari saya, kamu, dia, kami, atau mereka. Kemudian untuk yang predikat atau P terdiri dari makan, minum, baca, tulis, dan dengar. Untuk yang objek atau O terdiri dari nasi, air, buku, cerita, dan musik. Untuk yang terakhir ada keterangan atau K terdiri dari lusa, nanti, sekarang, kemarin, atau besok. Untuk finite automatanya, bisa dilihat di gambarnya. Untuk, state awal itu dari start, kemudian ketika, eee, katanya adalah saya, kamu, dia, kami, atau mereka, state akan berpindah ke final state S. Kemudian jika katanya adalah makan, minum, baca, tulis, atau dengar, state-nya akan berpindah ke final state P. Jika katanya adalah nasi, air, buku, cerita, atau musik, state akan berpindah ke final state O. Kemudian jika katanya adalah kemarin, sekarang, besok, lusa, atau nanti, state akan berpindah ke final state K. Jika eh, katanya selain dari itu, maka katanya masih akan berada di state paling pertama, yaitu state start. Kemudian untuk pushdown automata akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Baiklah, terima kasih Brian atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pushdown automata yang kami gunakan untuk membentuk parsernya. Jadi untuk di awal, untuk Q1 memulainya dengan mempush tagar. Lalu selanjutnya, misal kita ingin mengecek SPOK, maka di awal kita akan mengecek dengan inputan awalnya yaitu S, lalu akan mempush S juga, dan akan lanjut ke Q3, di mana Q3 jika menerima S, O, atau K akan masuk ke Q7 yang di situ berfungsi untuk menahan state yang tidak selesai dan tidak sesuai grammar sehingga tidak bisa menuju final state dan tidak akan hasilnya true. Jadi hasilnya adalah false. Dan jika kita lanjutkan dari S tadi, jika menuju P akan mempush P yang dimana dia akan mempop S yang sudah dipush tadi. Dan selanjutnya untuk O akan mempop O dengan yang dipush adalah O. Dan jika kita mengecek inputan K lagi, O akan dipop dan menuju Q8 yang dimana akan dipush K. Jadi kita sampai sini sudah menerima S, P, dan O. Dan selanjutnya jika ingin mengecek K, akan masuk ke Q5, yang dimana itu akan mempop K, dan terakhir akan menuju final state dengan mempop tagar, yang dimana untuk lambda itu adalah inputan kosong, dan pushnya juga kosong, tidak ada. Saya juga akan menjelaskan mengenai
konteks free grammar. Di sini kita memulai dengan sentence yang akan direpresentasikan menjadi S, P, O, dan K. Lalu S, P, O, dan K ini bisa diturunkan lagi. Untuk S akan menjadi saya atau kamu, dia, kami, atau mereka. Untuk P itu makan, minum, baca, tulis, atau dengar. Untuk O nasi, air, buku, cerita, musik, atau epsilon. Dan K kemarin, sekarang, besok, lusa, nanti, atau epsilon. Jadi fungsi epsilon di sini adalah untuk menghilangkan O dan K. Jadi untuk inputan SP akan diterima. Dan jika kita ingin menuju SPO, maka K akan menjadi epsilon. Dan jika menuju SPK, maka O-nya akan di epsilon. Oke, selanjutnya. Sini saya juga akan menjelaskan algoritma dari program yang kami buat yang diawali dengan input, di mana program Python menerima inputan melalui terminal, lalu masuk ke tahap token recognizer yang akan mengenali setiap kata yang masuk dan mengecek apakah kata tersebut masuk ke dalam kelompok S, P, O, atau K. Yang selanjutnya akan masuk ke program parser untuk mengenali apakah kalimat yang diinputkan valid berdasarkan struktur yang telah ditentukan. Dan terakhir adalah output yang berupa true atau false. Oke, selanjutnya. Untuk token recognizer, kata yang dikenali terdapat 20 kata berbeda yang sudah kami tentukan. Yang di dalam masing-masing kategorinya terdapat 5 kata, jadi S 5 kata, P, O, dan K juga 5 kata. Sehingga kata-kata di luar itu dapat dikategorikan menjadi kata yang tidak dikenali. Dan function token recognizer mengkategorikan inputan kata menjadi salah satu dari 5 kategori tadi, yaitu S, P, O, K, atau kata yang tidak dikenali. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan teman saya, Fausta. Baik, terima kasih Andre. Saya di sini selanjutnya akan menjelaskan tentang algoritma parse dari program kami. Jadi kode ini sendiri akan memeriksa apakah sebuah kalimat sesuai dengan pola sintaks tertentu, yaitu SPOK. Terus kemudian kalimat itu yang dipecah menjadi token-token dan tiap token diidentifikasi jenisnya menggunakan fungsi token recognizer. Kemudian setelah diidentifikasi, token-token itu akan dimasukkan ke dalam stack. Fungsi ini kemudian menggabungkan token-token dalam stack berdasarkan aturan sintaks. Misalnya S dan P menjadi SP, SP dan O menjadi SPO, SP dan K menjadi SPK, serta SPO dan K menjadi SPOK. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh token diperiksa. Kemudian fungsi ini sendiri akan mengembalikan true or false jika stack akhir mengandung satu elemen valid, itu akan true ya, yang menandakan kalimat sesuai pola sintaks. Jika tidak, fungsi mengembalikan false, menunjukkan kalimat tidak sesuai pola. Ya, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan tentang program yang telah kami buat. Jadi di sini adalah program yang telah kami buat. Jadi yang pertama kita tentunya akan run programnya terlebih dahulu. Kemudian programnya akan meminta kita sendiri untuk memasukkan kalimatnya. Di sini saya akan mencontohkan seperti kalimat saya makan nasi kemarin. Jadi saya di sini sebagai S, makannya sebagai P, nasinya sebagai O, dan kemarin sebagai K. Ketika kita run, mestinya programnya akan menghasilkan nilai true. Kemudian saya coba yang lainnya. Semisal dia baca cerita. Dan programnya juga akan menghasilkan true. Kemudian saya akan mendemonstrasikan apabila program ini menerima inputan yang salah. Seperti kami minum, maaf, minum dia. Seharusnya programnya akan menjalankan programnya dan mendapatkan hasil false.
Jadi untuk kesimpulannya sendiri, dengan menggunakan VNet Automata, untuk pengenalan token dan push down automata, untuk parsing kita dapat memeriksa kevalidan struktur kalimat berbahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Implementasi ini memeriksa apakah kalimat yang diberikan sesuai dengan struktur yang diinginkan, yaitu SPOK, SPKS, SPK, SPO, atau SP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihannya, kami mohon maaf. Terima kasih.